Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam hari ini Selasa 26 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang begitu besar yang telah menyertai hidup kami, yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja di hati setiap kami yang saat ini tengah mendengarkan renungan ini. Biarlah kami dengan segenap hati kami mau untuk Tuhan sapa lewat firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan hari ini firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 9. Kita dengarkan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita menginginkan dan merindukan suasana damai di tengah-tengah kehidupan kita di mana saja. Apakah di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, di tempat di mana kita bekerja, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini, terlebih lagi di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun kita semua sangat merindukan supaya kita boleh mengalami damai itu di tengah-tengah kehidupan kita, namun kenyataannya tidak semudah yang kita harapkan. Karena begitu banyaknya suasana yang kita temui di tengah-tengah kehidupan kita ini yang benar-benar jauh dari kata damai. Kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Begitu banyak suasana di mana penuh dengan pertikaian, penuh dengan keributan, penuh dengan berbagai-bagai persoalan. Itu terjadi di mana saja, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, di tengah-tengah rumah tangga kita yang seharusnya penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kita juga mengalami, melihat begitu banyak rumah tangga yang hidup di tengah-tengah penuh perseteruan dan keributan. Bahkan di gereja juga kita bisa melihat dan mungkin juga merasakan ada banyak situasi di mana situasi yang kita hadapi itu benar-benar jauh dari kata damai seperti yang kita rindukan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa damai itu begitu sulit
untuk kita temukan, sulit untuk kita jaga. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, setiap kita benar-benar ingin dan merindukan supaya damai itu benar-benar boleh ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang sebagai orang berdosa kita punya kecenderungan bahwa kita lebih memiliki sifat keegoisan, keinginan diri kita sendiri yang harus kita turuti daripada kita mau mementingkan, melihat kebutuhan, kepentingan, keinginan orang lain. Setiap kita seperti yang saya katakan tadi merindukan supaya kita boleh mengalami, melihat, merasakan damai itu. Tapi tidak semua orang mau untuk menciptakan dan menjaga damai yang dirindukannya itu. Kita semua punya keinginan untuk dihargai dan dihormati, dicintai oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, kita memiliki hati ya, kecenderungan yang tidak mau menghargai, menghormati, mengasihi orang lain. Kita ingin mendapatkan dukungan. Tetapi sebaliknya, kita orang yang begitu sulit untuk mendukung orang lain. Kita mau didengar, kita ingin selalu didengar, tetapi kita punya kecenderungan untuk enggan mendengarkan orang lain. Kita mau saudara-saudara supaya kita selalu dimaklumi oleh orang, supaya kita diampuni oleh orang ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi begitu sulitnya bagi setiap kita untuk bisa memahami orang lain dalam kesalahannya, dan mengampuni orang lain ketika orang lain juga melakukan hal-hal yang salah terhadap diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang begitu sulitnya untuk menemukan, untuk menciptakan suasana damai di tengah-tengah kehidupan dunia ini, karena memang kita memiliki kecenderungan sifat yang begitu egois. Oleh karena itu, kita tidak mungkin mencari damai itu seutuhnya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita supaya setiap kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengaku dirinya adalah sebagai pengikut Kristus, saat ini kita diajak, diarahkan untuk hadir di tengah-tengah dunia yang penuh pertikaian itu, yang penuh dengan perselisihan, dan dunia yang begitu sulitnya kita menemukan damai, supaya kita hadir sebagai orang-orang yang membawa damai. Kita hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan, penuh pertikaian, untuk menunjukkan inilah damai. Damai yang telah dinyatakan Kristus di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita akan berkata, bagaimana saya akan dapat membawa damai, hidup dengan damai, sementara dunia ini memang benar-benar sudah membiasakan dan menikmati hidup dengan berbagai-bagai pertikaian, berbagai-bagai perselisihan. Tapi ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan menyuruh kita untuk hadir di tengah-tengah dunia membawa damai, itu karena Allah telah lebih dahulu memberi damai itu di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan damai kepada kita ketika Ia mau turun meninggalkan tahtanya, turun ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan, pengampunan dosa kepada manusia. Sehingga kita yang dulu adalah berseteru dengan Allah karena keberdosaan kita, namun oleh karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Ia telah merangkul kita kembali, meraih kita kembali dari jurang maut itu.
sehingga kita disebut beroleh perdamaian dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah berbicara soal damai, dan kita diutus untuk membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pertikaian, kerusuhan, permusuhan ini. Allah sedang berbicara soal pengampunan. Supaya kita membawa pengampunan seperti pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sudah menerima pengampunan itu tadi, yang telah diperdamaikan dengan Allah, yang telah hidup menerima damai dari Allah, maka sekarang Tuhan mengutus dia, memberikan tugas baginya, supaya dia hidup sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan permusuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita menjadi terang dan garam dunia, maka Allah mau supaya kita menyinarkan damai itu. Kita hadir sebagai terang supaya damai itu boleh terpancar, dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kita terpanggil untuk menjadi garam, supaya damai itu tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi damai itu juga boleh kita bagikan, supaya damai itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tugas kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membawa rasa damai di tengah-tengah sekeliling kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah mau melalui hidup kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya, dunia ini diubahkan. Dunia yang penuh dengan kerusuhan ini, permusuhan, rasa benci dan dendam yang ada terjadi di mana-mana. Seperti yang kita lihat di tengah-tengah situasi dunia saat ini. Kebencian itu bukan lagi hanya di tengah-tengah kehidupan nyata, tetapi di tengah-tengah kehidupan maya. Kita bisa melihat di mana-mana ada kata-kata yang penuh hujat. Ada kata-kata yang penuh dengan berita hoax. Ada kata-kata yang memancarkan kemarahan dan kebencian. Dan semua itu benar-benar merusak damai di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, tugas kita adalah membawa suasana yang membaharui, suasana yang memperbaiki. Saudara-saudara, benar itu tidak mudah. Tidak mudah untuk membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan permusuhan ini. Tetapi ingat, ketika Tuhan menyuruh kita untuk membawa damai, Dia juga mau supaya kita belajar berlaku, bersikap, berbuat seperti yang telah Dia tunjukkan kepada kita dengan mengampuni dosa kita. Dan Dia mau coba kita menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih, yang selalu membawa pengampunan. Dan memang itu adalah sebuah pengorbanan. Dan tidak mudah memang, butuh pengorbanan. Seperti yang Yesus lakukan untuk mengasihi dan mengampuni kita. Dan itu juga harus kita nyatakan, kita tunjukkan, kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun ingatlah, ketika kita hidup dengan membawa damai itu, meski dengan harus sebuah pengorbanan, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Berbahagialah kita ketika kita membawa damai, walau itu butuh sebuah perjuangan dan pengorbanan untuk mewujudkan damai itu di tengah-tengah sekeliling kita yang mungkin penuh dengan permusuhan, perkelahian, dan penuh dengan suasana yang benar-benar tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita berbahagia karena ketika kita benar-benar mau membawa damai itu, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jadikan hidup kita semua sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Hiduplah sebagai pembawa damai.
Mari jadikan hidup kita boleh memberikan suasana yang mendamaikan, suasana yang memperbaiki, suasana yang menyegarkan, yang menyejukkan di mana kita ada. Supaya setiap orang di sekeliling kita boleh merasakan kasih Tuhan. Biar setiap perkataan kita, biar setiap sikap kita, biar setiap hal-hal yang kita perbuat, di sana kita benar-benar menunjukkan kasih Tuhan dan mengajak orang untuk benar-benar hidup di dalam kasih dan pengampunan. Supaya damai itu benar-benar boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita, mari terus hidup dengan menjadi pembawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sebab firman-Mu telah mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup membawa damai dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar boleh menunjukkan kasih-Mu, pengampunan-Mu, lewat perkataan kami, sikap kami, hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Sehingga di mana kami ada, kasih Tuhan boleh dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah melakukan itu. Karena seperti Tuhan yang berkorban untuk memperdamaikan kami, demikian juga terkadang kami harus berkorban dan penuh perjuangan untuk membawa damai-Mu di tengah-tengah sekeliling kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki keberanian dan juga kekuatan untuk membawa damai-Mu dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu sungguh dipermuliakan. Dan dengan demikian Tuhan, kami boleh menyatakan diri kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini tengah mendengarkan renungan ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bekerja, mengubah hati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan. Biarlah kasih-Mu diam di dalam hati kami, sehingga kasih-Mu Tuhan membawa kami ke dalam pengampunan. Dan bukan hanya kami, tetapi juga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kasih dan pengampunan itu. Biarlah kami boleh hadir di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah terjadinya persoalan-persoalan. Kami datang Tuhan, kami hadir untuk memberikan kesejukan, memberikan kesegaran, memberikan kasih-Mu Bapa, sehingga nama-Mu benar-benar dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami benar-benar boleh hidup dengan melakukan firman-Mu, sehingga sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah di dalam pergumulan, apapun itu Bapa, biarlah Engkau tolong supaya setiap anak-anak-Mu benar-benar hari demi hari semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Beri kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang tengah terbaring sakit. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh merasakan kuasa-Mu, kesembuhan yang Engkau janjikan Tuhan bagi kami yang memohonkannya. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kami masih terus menghimbau supaya kita semua tetap ingat untuk menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kiranya kita semua tetap penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.